cepat. Guys. Kondisi sekarang teknologinya semakin cepat. Kita live guys. Kita juga harus menutupi penggunaan tanah juga. Dan misi kami adalah tani jogo bumi. Jadi dengan bertani terus menerus justru malah menyuburkan tanah itu dan ikut menjaga kesehatan lingkungan secara langsung. Nah, Bapak, sepertinya lebih enak menawi diskusi dari panjenengan seperti apa. Kami akan berusaha memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi di sini. Karena atau di Jawa Timur sendiri di setiap tempat kami diskusi tani pasti berbeda dari sampel tanah dan lain sebagainya, klimat dan lain sebagainya. Nah, itu jawabannya pun juga akan berbeda. Nah, kami akan kembalikan ke panjenengan sedaya. Kita bahas dari mana? Supaya diskusinya dua arah. Dari awal kami buka dengan animasi kondisi di dalam tanah, dan ternyata rantai ekosistem mikro ini sangat erat hubungannya dengan ekosistem di atasnya. Nah, ini nanti yang akan kami terjemahkan sedikit supaya ternyata tani itu rangen. Tani itu menjadi satu peluang yang sangat luar biasa. Nah, saya kira begitu. Monggo Bapak langsung dibuka, langsung diskusi pertanyaan apa yang disampaikan kepada kami. Nanti supaya kami bisa diskusi sambil nanti kami ini ada sampel tanah, ada 4 sampel tanah yang nanti kita cek. Dari yang kemarin ada sampel yang dari siapa ini? Dari Mas Dwi ini Bapak Karjono, terus Pak Sopo ini sampel itu yang kita sampel tanah. Nah, nanti kita cek di dalamnya ini ada apa, kok sakit ketemu 1,2 kilo per meter persegi gabah. Ini kan luar biasa. Kita akan buka secara langsung secara mikrobiologinya sambil menunggu mengendap. Monggo langsung kemawon Bapak. Oh iya, apa? atau mungkin bisa dicontohkan dulu untuk misalnya satu tempat. Oh, nggih. Nggih. Ya, nanti mungkin di sini bisa Diskusi. Ini Mas Dwi sik. Sik. Pernyataan dari petani ini saya gini, sampai sejauh mana sih berpengaruhnya mikrobiologi ke lahan sekitar kita? Ada enggak batas tertentu gitu ya? Kayak gini, kadang itu petani selalu bilang lahan karo bonaku gitu. Itu nggih Pak, biasanya gitu. Nah, itu yang kadang itu ketika kita mencoba menjelaskan ke petani dengan bahasa yang enak itu selalu mereka berdalih gitu. Makanya kan akhirnya kan ketika kita menyimpul satu lokasi itu efek yang hampir bisa mutlak berbeda dengan lingkungan sekitar sama jangkauan berapa radius itu loh. Itu artinya gini, hanya bakteri itu kan artinya dia makhluk hidup. Yang hanya melalui air menyebar sampai kemana pun itu kan otomatis kan sejauh air itu jalan, apakah itu bisa diasumsikan seperti itu atau memang tanah itu terlokalisir sepengetahuan atau
kemampuan kita mengelola tanah itu gitu. Oh, oke. Jadi dia efek dari pengelolaan tanah kita berpengaruh sama sejauh mana radiusnya dengan efek di sekitar. Siap. Nggih. Ini biar membuat yakin ketika kita berargumentasi atau berdiri dengan teman-teman petani yang notabene basicnya ya pokoknya nandur bui bicaranya lemu tanpa ada masalah kan gitu. Oh, siap. Nggih. Terus Nggih, Mas Dwi. dari saya. Yen sewu langsung kula cemes kemawon di umpan lambungnya itu. Bismillahirrahmanirrahim, Mas Dwi. Sejauh apa kita efek kita membenahi tanah kita, terus nantinya ini kan air ikut mengalir. Ya, memang mikroba berpindah itu melalui banyak cara. Salah satunya ikut aliran air dan ada ikut uap air, dia ikut droplet, ikut apa namanya gelembung udara, uap terus ikut ke apa namanya nempel ke tanaman lain. Sejauh apa itu berpengaruh? Sejauh tanah petani lain tersebut bagaimana kecukupan energinya, bagaimana kesiapan tanahnya apa namanya sebagai tempat tinggal mikroba itu sendiri. Mikroba memerlukan rumah, mikroba memerlukan apa namanya makanan. Nah, ketika kita melakukan pembenahan tanah, kita memberikan biochar atau arang, kita memberikan apa namanya mineral-mineral, kita memberikan bahan organik, sama aja kita membuat satu kumpulan ekosistem. Jadi ada rumahnya, ada makanannya. Nah, ketika ini tadi terjaga terus-menerus, ya ekosistem itu tetap ada. Tidak khawatir dengan adanya sintetik kimia, termasuk pestisida sekalipun maupun herbisida, karena justru residu-residu itu sebagai malah sebagai energi, malah sebagai makanan untuk mikroba jenis memang dia pengurai residu kimia. Nah, ketika tanah yang lain ini tidak dilakukan yang sama, itu artinya hasilnya pasti beda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hasilnya pasti berbeda sekali. Nah, ketika yang ketika lahan petani lain tidak dilakukan yang sama dengan pemberian aplikasi bahan organik, apalagi kita pembentukan mikrobiom. Nah, mikrobiom kerajaan mikroba dan kantong nutrisi, tentunya hasilnya akan beda, karena untuk mengundang kesuburan tanah, catatannya ya mengundang mikroba itu sendiri. Setelah dia diundang, tentunya disediakanlah tempat yang baik, rumahnya dan makanannya. Ketika itu sudah ada, ya kita harus menjaganya supaya dia tetap berkembang di situ. Bagaimana dengan sintetik kimia? Ketika kita dari awal sudah menyeimbangkan mikroba itu, iya, dia justru akan beradaptasi dengan yang ada di situ. Memang ada perbedaan antara lahan A, B, C. Jangan gitu, satu lahan aja setiap meternya pasti berbeda, tapi tidak ya 11-12 yang terjadi. Tinggal bagaimana kita menyediakan tempat yang baik supaya dia tidak terdegradasi dalam waktu yang lama. Nah, ini sudah tampil ini. Oh, Mas, tanah jenengan ini, Mas. Yup. Ini mak beleger. Ini tanah ini sejarahnya seperti apa, Kang? Kok masih ada ini mirip dengan sporanya akar gada. Melon. Bermasalah melonnya dulu. Enggak. Panen sampai selamat ya berarti ya? Enggak ada masalah. Oh, enggak panen. Lah niku wonten akar gadane niki. Ini sporanya nih yang kemarin seperti di selong kelihatan turun.
Panjenengan ini masuk apa saja kok ekosistem ini mikronya ini apa namanya kelihatan banget kelas-kelasnya ngeten ini ngitalit ini si acetobacter, ada yang lain-lain kados hilang kan? Tremor tangannya. Mati tuh. Enggak. Dilamakan anu nih. Layarnya dilamakan. Jadi tanahnya itu tadi menggambarkan ada ketidakseimbangan, jadinya menjadi dominasi hanya bakteri penambat N kenaon. Nah, terus tanah ini kalau dari informasi mikroba yang hidup di sini over N. Bunga rontok kah? Enggak pernah. Begitu berbunga rontok, buah rontok, busuk. Biasanya nggak fusarium biasanya ngono ya, tapi enggak, yang keren ini. Oh enggak, lagi layu enggak panen berarti kan over end. Makanya saya tanya apakah bunganya ini rontok, apakah ini sampai panen tidak? Nah, gitu. Ini kata banget, ini jenis-jenis memang basilusnya belum ketemu. Mungkin kan ya nakal. Enggak, tampilannya dilamakan tampilannya. Nah, over N. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Bagaimana mengusir si mikrobanya tadi si patogennya itu sebetulnya tidak sulit, Pak. Sulfur, silika, kalau memang dia mendominasi, ini fusarium belum kelihatan, tapi si akar gada kelihatan. Nah, kok panjang melenting dan itu sporanya siap pecah semua. Nah, ini kita kalau memerlukan bahan aktif, ya tetap kita perlukan bahan aktif, kita aplikasi. Kalian sulfur, kalian silika. Wonten istilahnya jadam sulfur. Jadi sulfur yang di belerang yang dilarutkan dengan soda api, kemudian nanti beningnya diambil dikocorkan bersamaan dengan silika yang dari bahan abu dan zeolit dan bahan aktif. Nah, bahan aktif kami menyarankan tembaga oksida. Enggak apa-apa, aplikasi bagaimana kok mati orang mikroba nih. Nah, nabrak betul. Nah, ketika tidak terkendali itu harus dilakukan supaya netral rumin. Ini fusariumnya belum ketemu. Kami boleh fusarium. Panjenengan sumerap menika fusarium saking pundi, Bapak? Layu niku patah saged saking selain fusarium ralstonia. Nah, ini mau sporane penyakit. Ini besar ini. Ini bakteri yang baik, ini kecil. Nah, ini sporanya si siapa? Patogen. Nah, kalau mau melihat jenis ini tadi sebentar. Apakah dekat dengan dulu tanah ini bekasnya hutan produksi atau tanaman kayu atau dekat dengan aliran itu? Mboten. Ini jamur akar putih loh, Pak. Sejarahnya enggak ada ya? Oke, alhamdulillah. Sisi up. Nah, sisi up. Nah, ini yang merah menika. Ini bekasnya IPA glifosat bahan aktif Roundup. Wah, saya lama enggak pakai Roundup injek, enggak apa-apa, tapi ini masih ada sisanya. Ini perbesaran sekitar 2100 kali. Jadi sisanya bahan aktif ini ada di sini. Sing sebelah di biru. Oh, ini. Nah, menawi yang ini Bapak sebelahnya ini
paraquat chlorida, Ramokson, gramoxon, noxon, mau malih niku son niku. Orson, bakteri kan jenis Ngerti ora salah. Ngerti ora son. Nah, bagaimana kita untuk mengendalikan patogen? Masuk bahan aktif, setelah 24 jam masukkan agen hayati atau kompostinya. Jadi ini masih belum ketemu fusarium, tapi ketemu jamur-jamur yang lain dan penambat N. Tanah ini over N. Sepertinya pernah kebanjiran. Jadi panjang ini. Sering ya, akhirnya yang lain-lain naik. Asidobakter bukan agen hayati. Jadi ketika ada jamur patogen atau yang lain, dia tidak membunuhnya. Dia hanya dilewati saja. Tidak terjadi persaingan. Hanya dilewati saja. Ini perbesarannya maksimal hanya 2.300-an. Mohon maaf jika agak ngeblur, cuman insya Allah ini masih sangat jelas kami bisa membacanya. Nah, ini Acinetobacter hanya dilewati. Kalau ini trichoderma dan tidak kelihatan sama sekali si jejaknya trichoderma, yang namanya patogen niku wau itu akan dihajar. Dia akan diputeri, nutrisinya diserap, akan dihajar secara langsung si patogennya. penambat N ke ini. Ya, penambat N saja Acinetobacter. Solusinya ya kalau masih ada tanamannya tebar abu. Karena kenapa abu? Abu ini yang abu dapur nggih. Abu ini sifatnya kados kanebo, Bapak. Kados dia secara langsung dia menyerap air di sekitar perakaran dan membuangnya. Nah, terus over N hilang. Nah, ketika over N hilang, nah kebetulan abu ini juga pH-nya alkali 9 sampai 11. Nah, akibat overwatering dan over N, pH pasti drop. Nah, ketika di aplikasi abu, pH-nya naik dan tersangga. Nah, ini sudah seperti itu, tinggal kita mengendalikan patogennya. Jadi aplikasinya nih wow, tebar abu dulu, kocor silika dan sulfur, kemudian bahan aktif. Setelah 24 jam, hanya 24 jam dengan punya kesempatan. Si patogen ini akan mati atau dia justru berkembang dengan bahan aktif ini, resistensi. Nah, ketika dia 24 jam ini selesai, jenengan langsung masukkan agen hayati. Dia posisinya stres, diam, tidak bisa kemana-mana, freeze. Nah, menawi dia freeze, nah itu kesempatan kita masuk. Tadi kecil-kecil ke atas banget. Nah itu kalau misalnya jamurnya dia diam, tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengeluarkan toksik yang meracuni mikroba yang menguntungkan, mati nanti dia akan dihajar oleh mikroba menguntungkan. Paling yang mengajar dia sederhana aja, penicillium punya sintesa namanya penisilin, antibiotik, dipecah dialisis. Nah ini yang perlu dilakukan. Jadi cuman kesempatannya 24 jam. Setelah 24 jam lewat, jenengan belum aplikasi, resikonya jamur itu akan berkembang jauh lebih cepat. Dengan bahan aktif itu jenengan kocori malih malah berkembang. Pernah terjadi enggak? Ndamel bahan aktif dikocor, sekarang terkendali, musim berikutnya dikocor lagi, ada kejadian sama, malah ndadi. Itu loss, dia sudah mempelajari bahan aktif itu. Nah ini kita tidak beri kesempatan. Begitu dia stres, masukkan agen hayati, minggir, dia sudah pecah krisis si patogennya. Nah patogen ini sebetulnya sifatnya dengan non patogen predatornya sebetulnya tidak secara langsung dia fight, bertarung, tapi mendominasi. Ketika mikroba yang menguntungkan jauh lebih banyak, ya patogennya buatan wantun. Ini keadaan panjenengan.
pelarut fosfat banyak sekali, malah mau dipelu Itu basilis. nih kecil-kecil tapi banyak sekali, penambah N-nya kata. Terus coba ini di ring red Sing berapa sih sing? Sing umpel di laktar loro. Sing ulang iku ngen ulang iki. oh trigo Sampai ini sing loro niku. ada Penicillium lactobacillus akan sangat meningkat. Jadi ini seimbang. Hop merah. Nah, Kalau kasih obat obat. rumput ya. Nah, ini masih ada obat rumput obat kebanyakan. Ini betul apa diurai? Dia dimakan loh, tidak Makanannya. banyak. Oh, Dimakan diurai. Nah, ini sebelahnya. Ini mereka hidup bahagia. Lalu fosfat, acetobacter, dan cyanursia aspergillus. Oh ini. Oh, nah, dulu. Iya. Naik. boleh kan? Eh? Nah, meningkat bahan organik tanah. Nah ini kondisi dia yang sering kami sebut equilibrium. Nutrisinya banyak, mikrobanya banyak. Niki kantun jadi kemauan. Banyak kok bening kan ini kira-kira membawa bening ini 5 kilo. Nggih. Ini hitam. Nah, beda. Gemuk dia. Acetobacter niku melentik alit-alit ngeten iki lho. Ini goyang mawon ini. Ditaruh jenengan yang besar-besar seperti ini tadi wonten wonten. Nggih. Berarti dari sini Tapi nanti aja deh. anu nggih mulai paham perbedaannya nggih. Yang tanah yang sakit tadi yang tapi sakit Pak dibenahi bisa. Nah, ini sekaligus dengan jawab pertanyaannya Mas Dwi, sejauh mana aplikasi mikroba. Jika sudah seperti tanah tadi, kita jaganya ya kita aplikasikan biochar. Ini lebih penting arang daripada kompos. Jeraminya tetap masuk. Kalau kompos ini bisa susulkan lewat kompos kah atau pada saat tebar pupuk kah saged. Tapi yang paling penting rumahnya. Nah, rumahnya niki areng niki Pak. Rumahnya. Jadi dia akan kerasan di situ, akan mengurai sisa residu, akhirnya terjaga. Nah, niku dan jika sudah seperti ini, nggih, yang namanya kesuburan tanah dan grafiknya kesuburan tanah dan grafik peningkatan produksi akan berbanding lurus, sareng-sareng. Semakin subur, semakin naik dan subur seperti itu. Jadi sekarang kan bertolak belakang, kesuburan tanah nurun, ini kadang naik, turun, naik, tertimbang. Nah, ini kami harap sakit sama-sama naik. Dengan seperti itu sudah kelihatan. Karena subhanallah ini menawi ada formulator dari negara asing yang diambil justru sampel tanah panjenengan Bapak. Ini diambil pelajari, dikembangkan di sana karena ini tanah ini mampu meningkatkan vigor tanaman, akhirnya tanamannya optimal. Waktu mantun di panen kami sempat lewat waktu yang pecah ban itu kan. Nah, itu singgangnya itu luar biasa loh. Nah, ini bukan ditanam singgang, itu energinya tasik kuat berlebih. Jadi padi yang sudah dipotong pun medal singgang ini rata serentak. Ini jarang terjadi. Itu bisa enggak dipercepat? Saged.
kita hanya memerlukan mikroba yang seimbang, diberikan rutin, jeraminya jangan dibakar, dikembalikan. Nah itu akan jadi energi. Kenapa kok jeraminya tidak boleh dibakar? Nggih, sami mawon panjenengan membakar, membuang pupuk terbaik untuk padi itu sendiri. Ya, pupuk yang terbaik untuk padi nggih dari bagian padi. Nah, melon nggih, saking melon pun diambek. Begitu pula dengan cabai, tomat, brambang dan seterusnya. Nah, monggo silakan Bung, sampel mana lagi? Silakan monggo. Kesel deh, diajar wirang-wirang dino. Makanya tadi siang pagi ini fokuskan itu beberapa sampel. Nah, ganti nono bro, apa kok blawur? Sudah fokus saya sudah nggak kelihatan. Katanya anu mas. Mas. Trom. Ngetron ini. Anda. Apa-apa. Oh, kalau pokok kesetrum nyekel. Tek. Yang terakhir. Nggih. Monggo silakan. Pripun Mas Dwi? Jawaban saya masih ngambang atau ini kok lek ngambang kok kae kok mulih. Bayang-bayang. Artinya kan jadi masanya hanya ingin menganalogikan ke petani bahwa ketika kita sudah membuat satu komunitas lahan yang baik, artinya kan sudah bakteri itu sudah tertata di lahan kita ya. Nggih. Harapannya kan dan teman-teman itu ikut kan jenengan ini tak dono nganggo rumah gitu. Nah. Sudah ada bakteri ini, nanti suatu saat ngalir. Hanya karena ngalir ke tempat lahan jenengan kan berlewat mungkin karena nggak ada nama makanannya. nah, kan banyak nah itu loh. Iya. Kita hanya ingin mengajar bahasa sederhana ke teman-teman biar kita membuat satu lokasi yang sudah bagus itu Ketularan nggih. itu kan yang itu. Siap. Nggih. Dan ini Pak, alasan lagi ketika ada satu titik kan biasa kalau di sini kan mungkin ya lahannya sempat kering itu jarang. Ini masih lembab gitu. Kalau di tempat kami itu kan pas kering ya sampai habis nol sampai sikilnya melebihin telur gitu. Nah, saat seperti itu apakah berdampak signifikan terhadap Mikroba itu tadi? Mungkin berpengaruh ya, cuma sejauh mana ini ya? Nggih. Teman-teman petaninya diprovokasi lebokno arang sing akeh, gak usah kompos. Kenapa seperti itu? Siapin rumahnya dulu. Nanti pada saat rumahnya ini terbentuk, panjenengan damel bentuk kantong mikroba, panjenengan damel kompos di rutin. Terus ini terjadi kan irigasi ya, ngalir ke lokasi lahan temennya, dia pindah ke tempat yang siap. Arang saja. Nah, arang ini dia mirip spon ya, model bentuknya arang diperbesar sekian ribu kali niku persis spon rongga-rongganya. Nah, rongga-rongga inilah yang akan ditempati oleh mikroba-mikroba yang menguntungkan tadi yang dari tanah panjenengan itu ini yang ditempati air. Nah, dan rongga-rongga inilah yang akan dibuat untuk menyimpan pupuk, nutrisi, mineral yang ada di lahan panjenengan. Terus panjenengan mupuk, ngemes itu tidak akan hilang kemana-mana. Dan dia juga diisi oleh udara dan air. Ketika musim kering panjang, di sekitar perakaran ini masih mendapatkan air dalam jumlah cukup, yaitu kapasitas 8. Mungkin untuk kelasnya brambang, horti itu cukup. Tapi kalau padi, irigasi, terus kekeringan kirang. Tanah ini akan lebih lembab. Nah, akhirnya kan kita berbicaranya agregat. Ketika agregatnya baik, mikroba pun juga akan betah hidup di situ. Jadi diprovokasi mawon nih, bosone provokasi. Kasih arang. Kasih arang. Nggih, arang. Ndak perlu khusus panjenengan damel arang dari kayu, tidak, arang sekam dari grajen saged dari jerami itu bisa malah lebih cepat, tapi kita jangan sampai kebablasan.
malah cepet dados awune mangke. Abu diperlukan. Kenapa? Abu itu pada saat musim hujan saja, karena sifatnya dia yang mampu menyerap kelebihan air di dalam tanah dan membuangnya, serta dia mampu mengangkat pH. Jadi pH-nya bottom drop. Ketika pH-nya dia netral, siapa yang paling benci, Pak? Patogen. Pythium, fusarium dan lain sebagainya tadi, dia yang nggak kerasan, nggak boten kerasan rumiyin. Begitu dia nggak kerasan, kesempatan mikroba menguntungkan untuk hidup di situ. Nah, yang jarang disampaikan adalah seberapa cepat sih perkembangan patogen dan musuhnya ini si mikroba menguntungkan. Cepetan patogen pun, Pak. Patogen ini berkembangnya luar biasa cepat, 10 kali lipat lebih cepat dibandingkan mikroba yang menguntungkan. Nah, terus kami selalu menyarankan aplikasikan rutin kompos, aplikasikan pada saat setiap pemupukan sekian. Karena kami tahu kalau tanah itu endemik akan kalah kita. Nah, untuk menghindari itu, nah ini perlu aplikasi yang rutin supaya dia minggir penyakitnya. Atas ngoten provokasi ngoten mawon. Areng. TA itu ya. Hah? TA Tanpa arang, bukan Pak. nggone brambang. Ini Loh. bukan Pak. Pak Wiono berarti. Nggih. Nah, langsung ke baca ini spora yang jelas tanah ini masih ditinggali patogen. 1 2 3 menika sanes bukan jamur yang menguntungkan. Kalau jamur menguntungkan tidak tunggal seperti ini. Tapi ini mikroba lokalnya sudah mulai hidup, sudah lumayan banyak, dia berkembang. Tadi tanahnya kan sempat didudul. Oh, ini lebih ringan dibandingkan yang ada di Sragen. Beliau rutin pakai apa? Arang. Tanahnya ini rutin pakai arang. Nah, ini yang buntur-buntur. Patogennya apa aja? Ketahuan. Saya balik nomor patogennya apa, Bro? Iki lagi apa kok gede? Banyu ah. Air. Banyu. Kita lihat masih patogennya tadi itu sporanya jenisnya mirip banget dengan sporanya Pythium. Merongkol-merongkolipun sami, cuman kenapa dia bisa panjang seperti itu? Karet. Ya, Bu guys. Kayaknya Karet ini. ini loh. Ukur. Temen cek. Jadi mau udah dijagal nih kan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Izin, siap Bapak. Kami mohon izin tasih forum ada si materi mohon izin melalui WA kemawon nanti saja. Pangapunten Bapak, pangapunten. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Jadinya besar guys. Bahan organik. Nah, ini bahan organik sisa selulosa. Bisa jerami, bisa apapun. Bisa sisa akar. Nah, yang masih sama tadi ya? Nggih, tanah yang tadi. Ini sebetulnya proses humifikasi. Jadi pembentukan humus baru niku kan saking klongkopipun oyot. Nah, jadi jangan berhenti bertani, Pak, supaya sisanya akar ini, kulitnya akar ini banyak dan dia pembentukan topsoilnya terus terjadi.
Ini sebetulnya sudah mulai terjadi. Ini proses penguraiannya. Dia selulosa ini makanan dasar mikroba. Masih nempel ya. Yang nempel ya bacillus, ya aseto dan lain sebagainya yang membutuhkan selulosa, sanes glukos. Nggak ada gula di sini, adanya selulosa. Gitu. Terus ini mikroba lokal yang dia berusaha hidup di merah-merah ini, sisanya residu dan lain sebagainya, mineral dan lain sebagainya. Tanah ini belum defisiensi mineral, sepertinya dia kecukupan airnya lumayan karena berambang kering, tidak terlalu basah. Beda dengan yang tadi yang full AC itu kelat, lengket banget tanahnya. Nah, masih ada beberapa patogen. Ini kalau apa bilang ya, jenis-jenisnya minimal pitium ini ada memang mirip nggih kados jalan rel ngoten, cuman dia punya pentol itu rapi berbeda. Seperti tadi akar gada modelnya itu dia mirip nodul-nodulnya nematoda atau ngoten. Nah, kalau si pitium seperti tadi itu setunggal kados kembang, kuncupnya bunga mekarnya. Semakin sering kita melihat di mikroskop, semakin sering kita akan tahu jenis-jenisnya. Nah, oke. Sampel dia nih. Nah, monggo Bapak sambil kita diskusi. Alhamdulillah Pak ini luar biasa tanahnya. Jadi padahal dari tampilan padinya itu saya pernah bilang ke Mas Rudi, Mas iki sik defisiensi mineral, ini masih kurang zeolit, ini masih over N. Kenapa? Ini silika kayaknya belum masuk, batangnya ini belum, bulunya belum sesuai target yang ke atas ngoten. Ini masih kurang Mas gitu. Iya. Iku wis kate lho. Sudah semua. Komposnya. Ini. Yo ya, komposti, kita lihat komposti. Ayo. Oke Mas Wahyu. Dalam kan. Istilah over N ya. Nggih. Sebenarnya kan gini, setiap kegiatan petani kuku itu pasti menggunakan NPK, baik itu Polska maupun ada Pak ya. Nggih. NPK Mutiara bagi yang mengerti. Nggih. Saya ketika sudah ada istilah over N, artinya kuku yang kita gunakan kan bahkan P25 sama K. Nggih. Ya, K2O. Bisa tunggal ya, bisa di Nggih. TSP kalau nggak di KCL gitu. Nggih. Makanya ketika kita hanya menggunakan TSP sama KCL, kemungkinan di pertumbuhan itu memang kurang. berat secara Iya. nalur ke tanah mestinya kurang ya. Apa jadi tidak saya bisa menyebut Korea loh Pak ya, Nggih. di NPK lah ya. Nggih. Apalagi nek ada masuk Korea tunggal sama ZA. artinya Langsung bus. N tetap bus akhirnya Belum sesuai naik, dari terserah. patogen tadi tetap Betul, naik. berkembang. Makanya Nggih. kadang dilematis gitu. Loh kok ora berkembang apa dia Mas? Ya. Jadi Korea itu tidak sebut itu kan kita Nggih. nyebutnya NPK. NPK. NPK ponsel loh. Nggih. Itu sudah operain apalagi DKI Korea ZA injih. Menyampaikan ini agak cukup sulit. Betul. Untuk pertumbuhan Betul. Nggih. cukup diberikan Nggih. Nggih, sebetulnya ketika kita tahu ada kelebihan N, alat ukur yang paling tepat nggih vigor tanaman itu sendiri. Menawi
tanamannya ini, padinya ini sudah cukup kokoh dan hijau, padahal target pupuk N-nya, urea ZA-nya ini baru seperempatnya. Saya tanya, Pak, apakah tetap di urea? Niki pun kokoh, sudah hijau, tapi pupuknya niki dereng sesuai target, harusnya masuk 100 kilo kebiasaan umumnya, tapi ini hanya masuk 25 kilo. Ini menurut panjenengan apakah tetap dimasukkan urea atau ZA tadi atau pripun? Atau tidak? Atau pripun? Wah, ini kegantengan di pemerintah Pak Karjono. Ini NPK ya disubsidi itu kan NPK sama Korea. PSP subsidi. Kasih subsidi beras. Nggih. Enggak tahu Pak. Nggih. Tahun depan kan Hilang semua. Korea apa? Hilang, PSP hilang. Tinggal Korea sama Korea. Kita pun hilang. Hilang. Lumayan lah kita hilang. Ini Terus pripun nggih? Nggih, kalau saya kira petani paling mengerti tentang tanamannya nggih. Ya, terus ketika tanamannya sudah vigor, hijaunya sudah baik, tidak terlalu gelap, kokoh, tentunya kan dikurangi. Ini padahal pupuk masih kurang nih, ya tidak diteruskan gitu. Bisa jadi beli pupuk musim ini untuk musim depan juga kan ngoten. Nah, nggih. Nah, artinya kita mengukur tanaman itu sendiri, kita mengamati tanaman itu sendiri bagaimana tampilannya. Ketika kurang, petani realistis, Pak. Kita juga harus realistis. Seperti kami ini menyampaikan, loh ora usah diurea, engko urea ki ngerusak lemah dan lain sebagainya. Loh iya, memang secara analisa biologi betul. Tapi kalau tanahnya ini kurang, kenapa enggak kita lakukan? Oh, tujuan kita ini kan berbagi happy, bukan tegang dulu. Semi ora oleh gawe iki, ora oleh gawe iki, kan enggak seperti itu, Pak. Kita sesuaikan dengan kondisi lahan kita masing-masing. Ketika ini bonsai sudah baik, ya berarti kita mengurangi. Nantinya harapannya ini kan begitu vigor, malainya panjang, bulirnya banyak, gabahnya bernas. Jadi tidak terjadi lagi menir kurang. Dan itu bisa, saya lebih setuju ketika tanaman ini dari awal ini sudah baik vigornya, jenengan nambahin itu makro sekundernya. Ketika kok kurang hijau, Mas, jangan milih ke N dulu, milih ke sulfurnya dulu. Saya yakin panjenengan jarang melakukan ini. Mungkin tidak pernah nih. Kurang hijau, tukok ke urea. Itu pilihannya seperti itu. Padahal defisiensi unsur S, sulfur, nggih kuning. Ya, nggak hijau juga gitu loh. Malah menawi kirang sulfur niki rak kuning tapi kakulaan apa? Ini nggih ngececeng ngoten lho. Daunnya ndak bisa lebar. Nah, ini petani umumnya pahamnya kuning kurang N. Begitu dibelikan urea, kehujanan, Xanthomonas oryzae yang datang, Pak, langsung patah leher. Apa? Oh iya, iki sing salah urea nih. Paling urea niki beda mek jaman dhisik. Sering ngoten. Sering ngoten. Ini tugas kami untuk memberikan informasi sedikit supaya petani ini lebih awas dengan tanah. Oh, ini kurang apa? Sulit memang, Pak, membedakan itu. Oh, ini defisiensi Mg, ini defisiensi Ca, ini bio. Ini kalau orang horti ini apal, Pak. Nah, ini kalau petani padi bayo melajari kaya ngono aku ora mari-mari nah ini rumputnya. Jadi tren yang baru sekarang itu kan justru malah urea itu dibuat tablet. Jadi umum enggak sih, Pak? Jarang sih. Tempat kami sudah mulai itu, Mas. Makanya kadang ini, tapi gini, mereka berkeyakinan dengan memupuk tablet itu produksinya tambah daripada yang hanya ditebar. Nah, ini kadang
kalau kita ini ya kayak kontradiksi gitu, mereka punya bukti. Bagus itu mas. Kita punya Inovasi loh. akhirnya kan ya kita punya bukti bahwa kelebihan N itu tidak baik, tapi mereka punya bukti fakta gitu ya. Iya. Produksi dengan Tambahan N menggunakan pupuk urea tablet, produksi meningkat. lebih baik. Heeh. Makanya ini yang seperti ini kadang kan akhirnya lama kelamaan ketika itu diteruskan kan tetap masalah akan muncul. Betul. Kita udah mengikuti apa tren 3 tahun yang lalu tentang padi ini memang sudah mulai mengalami patah leher itu sudah hampir setiap kali budidaya tanaman Pasti padi terjadi. Pasti terjadi. Nah ini kadang tapi mereka memang masih keyakinan dengan memupuk Nambahkan urea tablet, tinggi itu produksinya naik masih paling bagus daripada yang tanpa yang tebar cuma biasa. tebar. Inji. Sebetulnya Loh keren. saya tak jawab sih ada ditudono aku sih. Soalnya ini ki feelingnya langsung rono ya orang itu. Coba, saya juga ingin membantu Betul. Terus setuju. mereka dengan Betul. antara bukti dan fakta. Inji. Terus pernah pada suatu pertemuan kami ditanya waktu itu di hall di Kabupaten Malang diundang kami sebagai praktisi muda pembenahan tanah. Nah, saat itu ditanya ada pertanyaan dan pertanyaan itu ditujukan pada 2 orang, salah saya dan satunya saking teman PPL Piro gini. Manjat. Yes. Nah, saya langsung ketika pertanyaan itu ditujukan ke teman-teman penyuluh, teman-teman praktisi kimia, beliau menjawab ketika ingin pertanyaannya itu, Pak, aku pengen panen kuakeh, piye carane? Dijawab, oh iya ini harus diberikan urea karena urea ini penentu pembentukan gugus protein sekian, ini akan bantu sel berkembang. Saya dijawab secara ilmiah seperti itu. Nah, pertanyaan itu ditujukan ke saya. Bagaimana Mas Wahyu? Akhirnya saya jawab tegas, kurangi pupuk kimiamu, benahi tanahnya. Rame Bun. Nah, bagaimana? Nah, akhirnya saya buat analogi. Ketika tangan kanan saya ini urea, dan kita sepakati dulu urea ini sebagai apa? Makanan tanaman. Nah, kan seperti itu nggih, umumnya kan gitu nggih. Makanan tanaman. Tapi ketika kita ambil bibit cabai dan diencepke ke genggaman tangan saya yang ada ureanya, mati apa hidup? Mati, overdosis. Nih sebentar, menawi panjenengan sedaya ini saya ajak jalan-jalan makan di restoran terbaik, tidur di hotel bintang 5, pulang disangoni ngoten niku malah lemes, malah lesu, malah seneng. Seneng nggih. Ode lho Pak niku Pak. Ini overdosis ini. Nah, ketika di tangan kiri saya ini ada kompos matang masuk bibit cabai, pecah nama mboten, malah seger. Saya tanya ke mereka, sakjane iki panganan tanduran niku sing pundi sih Pak? Urea atau kompos? Jawabannya serempak, kompos. Kenapa Kenapa tidak dilakukan? Loh Mas, urea ini N-nya tinggi. Urea 46%, kadar 46% dari 1 kintal itu yang terserap hanya 30%, yang sisanya kemana? Dengan tumbas tunggal kintal 70 kilonya hilang. Padahal 70 kilo ki ping piro saiki? Hilangnya muak. Muak, urea mudah muak, dia mudah larut air tercuci. Menawi panjenengan tanamnya di di ujung irigasi yang paling tinggi, terus saya yang di Belakang. bawah sendiri Pak, jenengan ngemes. Saya enggak ngemes nih Pak, tak kasih aren sama kompos. Jenengan ngemes, kena irigasi. Ini. Matur nuwun Pak nggih. Sama saya jenengan mes. Yang terjadi kenapa seperti itu? Pak, urea, NPK, KCl dan lain sebagainya ini tidak mungkin terserap tanpa adanya penguraian mikroba.
akar, biasanya saya gini ini langsung gambar Pak di papan tulis, tapi tadi saya nggak boleh gambar, ternyata bukan papan tulis, tembok. Iki diingatkan sama Sandi, Mas, oke deret-deret lo, iya tembok. Nah, perakaran tanaman, dia memerintahkan tanaman memerintahkan perakaran untuk menyerap nutrisi. Yang terjadi di sekitar perakaran ini ada mikroba-mikroba Pak yang hidup di situ yang bersimbiosis, yang dia memerlukan gula dari tanamannya ini, ya selulosa dan lain sebagainya, glukos, nah itu. Nah, si tanaman membutuhkan mineral, membutuhkan unsur makro, sekunder maupun dari si tanah, dan yang mengambilkan siapa Pak? Mikroba. Diurai, sajikan. Baik mikroba itu, dia yang masak, dia yang menyajikan, dia yang nguapin. Terikat ke akar. Mutlak ini, tidak ada yang namanya nutrisi yang terserap dengan sendirinya. Makanya kenapa kok kompos? Loh, kompos sama NPK ini sami Pak, cuman yang membedakan kadarnya. Malah lebih, kalau kompos ini dalam bentuk tersedia, ya, dia siap serap. Ada kadar N-nya, ada kadar P, dan K-nya ada, cuman dia dalam bentuk siap serap tersedia. Nah, ini beda dengan NPK yang masih dalam bentuk nitrit, yang masih P-nya P2O5, K-nya masih dalam K2O. Ini perlu diurai. P2O5 ini akan diurai dan diserap oleh tanaman dalam bentuk ion fosfat, ortofosfat oleh Bacillus megatherium. Tadi ditanda panjenengan Bacillusnya luar biasa. Jadi ketika Bacillus megatherium ini dia bekerja menyerap mengurai, melarutkan fosfat dan menyediakan K, ini yang akan diserap hasil sintesanya ini oleh tanaman. Wah, ini lah gak dikai N, ini gak dikai urea, ini gak subur. Panjenengan nyun sewu pengen tak panen damenin apa panen gabahe. Itu sering kami sampaikan. Jika ingin panennya ini gabahnya, kita buat seimbang. Ekosistemnya, pengurai fosfatnya, karena penambat N sebetulnya Pak, 70% di bumi ini, di udara ini yang terkandung adalah nitrogen. Nah, yang menambat kata-kata sehingga kata mau acetobacter, rhizobium dan lain-lain, dia yang menambat, yang nangkap, yang merubah nantinya menjadi dari nitrogen amonia turun menjadi nitrit. Ini si nitrosomonas, nitrosococcus. Manten-manten dari nitrit ke nitrat. Nah, ini si nitrobakter. Ketika kelebihan nitrat dan tidak ada yang membuang, akhirnya di situ mikroba yang penambat N semua over N. Karena tidak ada yang lepas kelebihan nitrat tadi. Paham. Nah, ketika kelebihan nitrat ini ada yang membuang, siapa yang membuang denitrifikan ini? Nggih Bacillus, nggih Trichoderma, nggih Penicillium, nggih Pseudomonas. Ini ada di situ, Pak. Tidak akan terjadi over N. Karena panjenengan sama wonten, Pak. Imbang itu makanya subhanallah itu rezeki. Nah, ketika terjadi seperti itu, piye Mas carane supaya ini petani ini mau dan dia melepas sintetik sedikit demi sedikit. Jangan dipaksakan, kita buktikan. Jangan dipaksa. Kalau kami Tani Jogo Bumi ini, Bun Kenesen ini misinya ini merangkul semuanya. Petani organik, permakultur, petani konvensional, dan sekarang kami lebih mendekat ke konvensional karena apa? Petani konvensional dari segala sisi, dari semua jenis pertanian ini paling butuh ditolong. Mereka merasa tidak bisa bertani kalau tanpa pupuk kimia. Padahal pupuk yang terbaik untuk tanaman itu sendiri, contoh padi dari jeraminya, bukan dari NPK. Dari jeraminya, untuk menjadi jerami 1 kilo ini memerlukan NPK, dan itu kan kadar NPK-nya luar biasa, bisa menjadi selulosa dan lain sebagainya, mineral. Itu kan saripatinya nih. Nah, ini yang perlu kita berikan pengertian. Jerami jangan dibakar. Loh Mas, ini jerami ini diambil sama
peternak. Loh ndak apa-apa, silahkan diambil barter. Papen gawe apa Mas? Anu Mas, sapi. Jenengan mau ambil berapa? 2 buntel benjing jenengan bawa wasak. Taruh di pinggir sawah. Wah, anu Mas ngeten. Ya kalau ndak boleh ndak apa-apa, cuman baiknya gitu. Nah, terus terjadi simbiosis yang saling menguntungkan mutualisme antara integrated farming terjadi dengan sendirinya. Nah, oke, ini gambar Imam. Iki wong-wong ki lapo iki nonton kabeh ngene iki. Hah? HP ini mau boleh Sembrono. nonton dalam. Saya barusan nyicil tidur tadi enak tadi, badan enak. Ini berdua ini belum nyicil tidur, ini kasihan ini. Oh, ini tanahnya Ini yang dengan arang. gede no bro. Astagfirullah. Oke, nah iki arenge iki. 1 kali 3. Nah, dari perbedaan beberapa gambar tadi ada ndak yang jadi ini? Ada ndak? Kalau saya menerimanya ini penjelasan trikonya kata. Ini bibit triko. Ini bibit triko. Nah, ini residu. Tapi tidak mengganggu mikroba dan malah justru diurai. Buktinya dari mana ini ada diurai? Ini didekatin ini. Dia ini mengurai pelan-pelan. Ini diurai. Dan tapi dia hidup di arang, ini arang. Dia hidup di situ. Jadi residu ini tidak mengganggu mikroba. Menawi wonten arang nih. Dia tinggal di situ tenang, beranak pinak di situ, dia mengurai, dia bekerja di situ. Ini insya Allah ekosistem ini malah yang tidak disukai oleh penyakit. Nah, ketika ini terjadi baik seperti ini lumayan ini masih kurang baik, tapi ini lumayan. Agregat ya sudah. Perkembangan mikroba menguntungkan ini, alhamdulillah, kan lumayan. Ini tinggal kan belum tutup gulut nggih Kang nggih. Ini bentuk kantong mikroba, kuatkan, insya Allah tidak akan terjadi boles. Sebetulnya peluang-peluang yang namanya terjadi pengikatan nutrisi ada. Dari siapa? Herbisida, ini pasti Roundup, merah-merah ini. Nah ini trikonya kathah sangat nggih goyang-goyang kados kapas nih. Ini Trichoderma. Jenisnya apa? Ini Walah kok gede-gede ya, alhamdulillah ya. mana yang Lah ning Mas anu duduk sing adile mau delok sing kok sing umak. Iya. Kok kumi gak? Iki kok kumi sehat iki. ini kandungannya Ada endurnya. Ada pestisidanya. Nah ini terurai ini. Ini pestisida subhanallah napa? Herbi. IPA glifosat. Ini si triko ini dia mengikat, ini mengelilingi Bapak. Mengelilingi ini dikelilingi semua ini. Dia ini ngapain Mas ya Mas? Dia mengurai. Dia mengurai. Pecah dia sedikit-sedikit. Ini ketika kami mampu memperbesar 10.000 kalinya, ini akan terlihat pecahannya ini, tret menjadi, dan ini diserap oleh yang lain, berkembang dia. Mikroba ini tidak akan lari kemana-mana ketika dia ada nutrisi di sekitarnya ini. Takut lapar Pak, betul ya Pak. Di situ dia, selama ada nutrisi, dia akan di situ. Capek dulu. Nah, ganti Mas. Jangan kita terus takut kemang juga. Belum nyicil tuh. besok nang ngono. Wes mari saiki ya. Nang Selo ini. Pasti ya. Kalau saya sendiri saya enggak bisa, Pak. Maksudnya mesti mata ini juling. Jadi alhamdulillah Bapak kuncinya arang itu tadi. Seperti itu. Arang ini apa harus tiap ente dirikasi apa
sebaiknya seperti itu, menyesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah. Nah, tidak harus kathah 1 kilo per meter persegi mboten. Step karena degradasi mineral tanah ini kan juga tidak langsung rel kan mboten. Dia tersusun pelan. Itu lebih baik. Nah, supaya targetnya ekosistem tanahnya baik, otomatis kesuburan tanahnya baik dan tanamannya pun akan subur. Nah, terus mekaten. Terus pentingnya arang. Kenapa Pak arang selain dia memang rumah tanah kita ini defisit karbon. Ketika tanah defisit karbon dan karbon ini sebagai penyusun hayati, aktor utamanya ini kurang, ya akhirnya tidak imbang, energi utamanya tidak imbang, baik ke tanaman, ke tanah, lebih-lebih ke mikroba. Terus sanes gula energi utamanya, tapi karbon. Ya memang sih gula ini mengandung karbon, tapi yang utama bukan itu. Nah, tanaman ketika tanah kita ini tidak berhenti bertani, tidak berhenti ada tanaman di atasnya itu, otomatis proses humifikasi, penyuburan terus terjadi dan proses penyerapan beban karbon yang berlebih, polusi yang diisukan global warming itu Pak, itu bisa ditekan. Jadi tanaman-tanaman yang di tanahnya ini ada mikroba yang menguntungkan, akhirnya dia akan menyerap ratusan kali lebih banyak hanya dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang kayu dan lain sebagainya. Nah, yang peran paling penting malah petani. Panjenengan bertani sekian hektar, ini memerlukan karbon semua, dia menyerap karbon semua. Dia lebih besar dibandingkan taman kota yang banyak pohonnya. Ini peran. Nah, ini akhirnya ketika karbon beban udara ini terserap lebih banyak, mikroklimat di sekitar lokasi ini akan terbentuk baik. Jadi cuaca dan lain sebagainya akan lebih bersahabat. Otomatis ketika mikroklimat baik, ekosistem mikro di tanah juga baik, simbiosis juga baik. Nah, anehnya Pak, seringkali ketika tanah kita ekosistem mikronya baik, tanamannya baik, hama juga tidak suka. Nah, kok iso? Tanaman vigor dia punya kemampuan untuk menangkal hama. Ketika dia ada hama datang, contoh orang, dia mengeluarkan aroma sebetulnya. Dulu waktu kecil saya itu kalau lewat sawah itu sering aroma padinya itu datang itu sering dulu Pak. Sekarang itu kok aromanya kok abamektin, belum lagi obat kayak funginya dan lain sebagainya. Aromanya itu berubah. Nih pari saiki lambune kok padha kabeh lho. Itu dia aslinya ini sedang mengundang predatornya si hama. Ketika si predatornya ini datang, kita keburu ke toko kimia. Wis tukokne abamektin kesuwen dhuwure maneh. Hantamkan Pak. Yang dihantam, yang kena pertama yang datang ini predatornya, pleng, pecah. Nah, padahal kalau kita mau sabar itu nggak akan terjadi. Ekosistem itu akan terbentuk, begitu itu terbentuk dia terjaga. Sampai tikus sekalipun juga akan berpikir. Ketika kita bertani di tengah-tengah area yang memang endemik penyakit, banyak hama dan lain sebagainya. Penyakit ini juga milih kok Pak, golek sing rada lesu dan lain sebagainya. Itu terjadi. Pandangan sering disampaikan, Mas, ketika kami mengikuti metode ini, kenapa kok tikus sedikit, kok berkurang? Sebetulnya dia tidak berkurang, dia milih tempat yang lainnya. Tempat kita figur, dia milih ke yang lainnya. Ya tetap terserang, tapi tidak separah yang konvensional. Kalau yang lainnya dada habis Kang, itu biasa itu. Oke, kalau yang lainnya. Makanya kalau kita mau berorganik itu Pak, nggak sulit.
Jangan dipaksa organik sudah, biarkan. Semi. Nggih, pelan-pelan kan nanti panjenengan dengan masuk arang, dengan masuk kompos, apalagi kompostingnya ini rutin masuk. Itu yang terjadi tanah ini semakin baik. Panjenengan kan sumerap tanamannya, oh iki wis ijo, ora usah tak urea maneh. Berkurang akhirnya secara tidak langsung dan tanpa kita sadari ini pelan-pelan ini berkurang. Padahal kami tidak pernah menyarankan kurangi pupuk mboten. Pelan-pelan ini akan berkurang, kesuburan tanahnya meningkat, akhirnya tanahnya berorganik sendiri. Misalnya, wah nggak percaya nih ini organik atau bukan, ya sudah suruh ambil sampel tanah sama sampel tanamannya, uji label, ada nggak residu kimianya? Kalau tanahnya sudah mikrobanya banyak seperti itu, seperti tadi itu, IFA glifosat terurai. Tahu-tahu berorganik sendiri. Oke. Kapan itu berorganik sendiri? Mulai kapan? Mulai panjenengan melakukan pembenahan tanah. Ketika kita segera memulai, ya segera dia akan berorganik sendiri. Pelan. Ketika sekarang ada tanah-tanah yang rusak, Pak, harus bersyukur. Dandani, itu jadi peluang untuk energi bagi mikroba. Herbisida ini sebetulnya bahan-bahan aktif ini secara langsung tidak membunuh mikroba, Pak. Cuman mineral-mineral tadi ini terikat. Nah, ini yang akhirnya tidak diserap tanaman. Ketika mikroba pengurai tidak ada, ya akhirnya malah menjadi beban bagi tanah, kelar, lengket. Nah, perlu yang pecah itu yang paling gampang arang. Nah, arang ini kan juga rumahnya mikroba. Begitu dek kono lho iki panganan kados niku wae yang terakhir. Lho ini makanan diurai dekat dengan rumahnya. Pelan. Begitu dia sudah lepas ikatan-ikatan itu dan itu akan menjadi energi bagi mikroba dan tanaman. Tanahnya juga akan subur. Organik sendiri. Itu berapa lama jangkaan dari kita penaburan arang gitu ya? Oke. Terus bisa diurai sama mikroba itu berapa lama? Apa sampai? Arang enggak diurai mikroba, Pak. Buat rumahnya itu loh. Oh. Berapa lama gitu? Mikroba masuk. Masuk. Jenengan masukkan ke tanah, jenengan masukkan mikrobanya ya dia langsung masuk. Wong itu rumahnya. Hotelnya. Dan sifatnya arang itu tidak terdegradasi sampai 1000 tahun. Kalau cuma 100 tahun aja kayaknya nggak iso terdegradasi. Emang 20 tahun. Makanya Profesor Nasir ini kok panjang 10 tahun aplikasi lahan ini nggak butuh 100 tahun. Oh iya Mas, terkait sampel tanah tadi, dulu kita kenal istilah ketika kita pupuk kimia baik TSP, urea maupun terutama HCl ya. Itu dia selalu menjadi residu di tanah kita, kan di dalam tanah kita itu kan seperti ada lempengan tanah keras, habisan itu. Nah, itu apakah itu potensi bagi kita bahwa itu tumpukan residu kimia yang itu adalah celengan yang perlu kita bongkar. Betul. Ya. Itu. Makanya ada penjelasan yang agak sedikit repot ke petani dengan bahasa yang sederhana itu. Nah, terkait pertanyaan bawah tadi ya, ketika bakteri ini kemudian banyak, kapan kak gitu kan? Lempengan pupuk ini dari tahun 84 atau 76 kena pupuk urea dan sebagainya ini. Artinya sudah seberapa lama itu kan? Dia menjadi satu, terikat karena ini NPK, kemudian menjadi satu. Dia tidak difungsikan oleh tanaman kecuali dia terurai kan. Istilah kami seperti itu ya. Efektivitas penguraian residu mana tadi kok nggak terdetek ada residu kimia apa di situ ya? Nah, bahan aktif atau kalau bahan aktif yang tadi yang terurai tadi IFA glifosat. Merah itu gambarnya udah masih merah. Bahan aktif yang residu kimianya enggak kelihatan kan. Itu harus kita iya, kita harus uji unsur. Ini makanya kan kalau di petani kami tidak menyarankan untuk sidik-sidik uji lab lemah, sidik-sidik uji lab ini. Karena apa? Itu membuang waktu. Uji lab tanah aja 3 minggu loh. Dan mahal. Ini hanya Mas, saya ingin menekan ketika bakteri mukus jadi AP, celengan itu terbongkar. Berapa banyak aja selalu mengalami
sejak tahun 84 loh. Iya, ki rusak. Berapa buahnya? Kayaknya ketika kita tahu itu, saya yakin teman-teman akan semangat bagaimana membuat tempat bakteri itu. Karena efeknya kan membongkar tabungan kita yang sejauh lama itu. Betul. Nah, penguraian itu terjadi ketika mikroba ini masuk ke dalam tanah saat itu juga. Nah, seberapa cepat dia mengurai tergantung dengan seberapa banyak mikroba yang kita masukkan. Betul. Seberapa banyak. Nah, artinya banyak ini ekivalen kan. Jadi mikroba ini tidak bisa dihitung mutlak. 1 tambah 1 loro mboten. 1 tambah 1 saged 1000, saged 200.000 mikroba, tergantung dengan apa yang ada di situ, makanannya satu, yang kedua rumahnya. Saya pasti ceritain syaratnya mikroba itu gampang. Rumah, makanan, udara, air. Ketika kering, bagaimana dia bekerja? Tidak. Tidur. Tapi ketika di situ ada arang, tanahnya ini akan lebih lembab, kapasitas lapang, dan ini masih tanaman-tanaman semusim masih mampu nyerap masih mau dapat air. Nah, ini mikroba masih bekerja. Tapi ketika kering kados pasir, tidur dia. Nah, tugas kita pada saat nanti musim hujan digugah. Kalau kami gugah itu bukan ngasihkan energi makanan, dikei urea, dia bangun tidur langsung diajar sama residu yang geletak. Kayak kita bangun tidur langsung dijejak ke kolam renang, suruh bangun-bangun gelagapan malah nggak karu-karuan. Nah, kita masukkan temannya, bleng. Nah, itu baru dia akan terjadi proses dekomposisi lagi. Nah, mikroba masuk, dia bekerja saat ketika dia menemui residu-residu itu. Dan sampai kapan ini terjadi? Seberapa cepat? Seberapa banyak? Satu, seberapa efektif? Kedua, yang ketiga, seberapa kuat? Karena ada mikroba-mikroba yang terpapar oleh residu ini, dia tidak bekerja. Lactobacillus contohnya. Makanya kenapa kami tidak menyarankan POC asam. Loh, ini bisa dipakai, bisa. Tapi tidak disarankan kalau tanah kita ini memang catatan residunya sudah keluar. Mas, kowe iki over karbamat. Mas, jenengan ini sudah kena organoklorinnya sekian. Tidak efektif. Diam dia malah. Yang dimasukkan siapa? Yang dimasukkan ya pengurai residu itu tadi. Bacillus megatherium, si Actinomycetes, si Aspergillus niger, ini yang bekerja dia. Begitu dia bekerja, dia mengurai. Nah. Aplikasi rutin hortikultura mutlak 3 hari sekali. Lep. Satu. Kenapa seperti itu? Petani ini meskipun dia sadar tanahnya rusak, ini konvensional deh, yang di luar nih Pak, di sini kayaknya enggak. Saya yakin enggak kalau di sini. Nah, itu dia tidak peduli dengan kesuburan tanah aslinya, ya apa enggak itu pasti iya. Yang dia pedulikan, lek di aplikasi iki tanduranku apik. Nah, padahal akadnya pertama ini kesuburan tanah. Nah, ketika seperti itu apa yang harus kita lakukan? Makanya kami menjembatani dengan teknologi komposti itu. Satu sisi dia memberikan nutrisi secara langsung ke tanaman instan. Satu sisi dia membenahi tanah, dan satu sisi dia memberi energi langsung kepada mikroba-mikroba lokal tadi. Jadi terbentuk simbiosis mutualisme yang tersambung. Rantainya ini nyambung, Pak. Plek. Saling menguntungkan. Nggih, dados petani tahunya, lho kan, apik kan. Waduh, komposti iso ngene, pecah iki lek kakean. Nah, loh, kok bisa ini 16 hari masih mana lagi dan lain sebagainya. Itu efek kamuflasenya, Pak. Padahal yang lebih penting dari komposti itu kesuburannya tadi, sisa residunya tadi yang dulu. Aplikasi plek seperti itu terus. Begitu panen pertama, alhamdulillah Mas, panen sekian puluh ton. Dengan beliau panen seperti itu, tanahnya subur. Padahal target kami itu meracuni petani untuk petani ini menyuburkan tanahnya tanpa dia sadar. Ini yang kami berpikir, Pak. 14 tahun meneliti, 5 tahun terakhir engkel-engkelan. Sekarang ada Mas Andi, ini untung nggak sampai kalungan nomplongnya yang situ. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan produktivitas, biayanya turun, tapi juga kesuburan tanah naik.
naik, ini semua biayanya yang turun. Itu perlu mikroba yang kuat, perlu mikroba yang efektif, perlu mikroba yang hasil aplikasinya itu sintesanya semprot jos. Petani kan maunya gitu, sebar hijau. Gitu. Yang Nah, instan. organik pun ternyata bisa. Jadi supaya mereka itu jatuh cinta dulu. Jadi visi misinya Tani Jaga Bumi ini mengajak bertani ini dengan bertani menyuburkan tanah ini dapat dulu. Loh iya subur. Ngene iki lek sapi mau arep kok emas urea Mas. Nggih mboten. Akhirnya kan berkurang dengan sendirinya. Berkurang dengan sendirinya otomatis humus tanah tidak terkikis lagi oleh urea. Nah, ini pelan sampai kapan kita melakukan? Sampai tanah itu mampu tumbuh tanpa perlakuan pupuk. Seperti zaman dulu pada saat ditandur plek, tidak dipupuk, tidak disirami, tinggal ngerempet. Itu bagus. Targetnya itu. Jadi ketika nanti anak cucu kita itu dia menjadi petani yang ulet, dia bangga ada sejarah tanahku ini subur. Sejak kapan kamu benahi? Mulai zaman mbahku dulu. Jadi ini ada satu cerita yang selalu saya bawa, Terra Petra, tanah hitam artinya. Itu seperti yang rencana kantong mikroba, kantong nutrisi, dan itu dilakukan. Apa yang terjadi? Ini ada petani muda di petani anggur di Spanyol itu yang dia menjadi petani anggur terbaik. Anggurnya anggur terbaik, kuantitas maupun kualitasnya selalu menang dia, tidak ada yang ngalahin. Nah, ketika ada wartawan dan ditanya, kamu punya anggur terbaik, apa yang kamu lakukan? Loh, aku gak tahu mupuk. Jangan mupuk, nyiram aja saya tidak pernah. Saya cuma ngerawati dari persaingan tanaman rumputnya diambil, dibenamkan lagi. Terus apa yang kamu lakukan dulunya kok seperti ini? Oh, ini dibenahi tanahnya, pembenahan tanah. Padahal ini tanahnya tandus nih Pak. Loh, iya, kapan kamu terakhir melakukan pembenahan tanah? Dulu zamannya ayah saya 25 tahun yang lalu. Jadi dia melakukan pembenahan tanah dulu itu, semakin subur, semakin tahun semakin subur. Akhirnya pada saat generasi yang selanjutnya tanam di situ, tanamannya mati. Dia tidak melakukan, hanya menjaga. Nah, kalau ini kan asik Pak, dia nol biaya perawatan, ya tidak nol juga sih ya, karena tetap merawat. Nah, tapi produktivitasnya stabil, kesuburan tanahnya terjaga. Indonesia sangat mungkin seperti itu, apalagi kita sepanjang tahun dapat matahari. Kita bukan negara subtropik, tapi luar biasa. Ya memang peluangnya penyakitnya banyak, tapi penyakit itu sebetulnya hikmah. Peringatan. Hikmah Pak itu Pak. Nggak ada penyakit kita juga nggak akan akhirnya nggak waspodo. Nandur sak warep dhewe. Peringatan. Nggih. Ngoten. Monggo. Petani di sini ini pada umumnya kan petani yang bekal untuk bertani. Nggih. Ilmunya itu betul-betul kosong. Yang penting nandur, gabung. Nggih. Itu pada umumnya mari ketemu. Tapi itu tidak saya permasalahkan, memang untuk ngajak ke petani ke arah yang pembinaan tanah itu masih sulit. Ya. Sulit sekali Pak. Nggih. Tetapi di sini ini masih banyak terjadi orang nyetrum tanah belut dari belut. Nah, itu efeknya untuk kesuburan tanah itu Banyak. bagaimana? Nggih. Pada umumnya masih banyak dan dibiarkan oleh petani. Nggih. Ini salah satu yang seneng mancing ya, mancing belut ya. Kalau di tempat saya kan ada Perdes. untuk menangani para PLN itu PLN. drummer, bomber, PLN itu ada perdesnya di tempat saya. Ketangkep denda. Ketangkep itu sebenarnya tergantung kebijakan dari teman-teman sendiri. Begitu ada yang oknum
Stromer, bomber itu langsung aja tangkap. Kalau di tempat saya itu diberikan efek jerah itu didenda semen 40 sak. Terserah mau warga situ atau warga dari luar. Hukumannya sangat terganggu. Ini ada efek jerah di sana. Kalau mempengaruhi kesuburan tanah pasti Pak. Karena belut ini sendiri membantu proses untuk membuat lubang di tanah ini kan dia Dulu juga nggak mati. Nggih. betul. Nggih, Pak. Iya. Jadi dia makan apa itu anak-anaknya keong mas yang jadi hama kan itu sebenarnya keong mas ini jadi hama. Nah, predatornya tidak ada, predatornya belut. Akhirnya dirusak tanaman. Akhirnya tanamannya yang kena. Nah, sekarang tikusnya merajalela, wong uloi diadai sak di pasar. Nggih. Mikro ekosistem ini berpengaruh dengan makro ekosistem. Nah, ketika mikro ekosistem tanahnya ini, mikrobanya ini dia baik, tentu yang makro juga baik. Tapi ketika yang makro ekosistem, belut ini dalam satu rantai itu dia juga sebagai predator. Ini hilang. Ketika dia hilang, yang tentunya musuhnya dia, musuh alaminya dia ini berkembangnya jauh lebih banyak. Dan sudah menjadi rumus alam ketika si predator ini perkembangannya jauh lebih lambat dibandingkan yang keserang. Macan ini berkembangnya ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kidang dan kancil. Kan perkembangan ini tuh lebih. Nah, kancil cepet banget, banyak dan lain sebagainya. Nah, sama ketika belut ini berkurang akhirnya kayak emasnya banyak. Nah, ini serangannya luar biasa. Nah, ketika ini akan meruntut. Ketika keong emas ini banyak, dia bekas lendirnya membawa jamur sebagai sumber energi patogen dan lain sebagainya. Ini menjadi runtut. Adalah hanya dari belut saja. Tidak hanya mengganggu ekosistem tanahnya, kesuburan tanah, tapi juga akan mengganggu rantai makronya yang di sekitar sawah itu tadi. Akhirnya tanaman kita ini yang terserang ini, kita enggak wah iya itu aja. Sebetulnya kalau enggak nyetrum aja enggak apa-apa, Pak. Kalau mancing aja enggak apa-apa. Masih banyak Langsung tangkrep. Langsung Kurang akeh oleh. Akeh sing bayi mati. maksudnya semuanya dapat kena setrum terganggu. Nah, itu belum lagi reaksi kimia yang terjadi akibat arus listrik ini kita tidak tahu. Ternyata arus kimia ini mengganggu perakaran, mengganggu pertukaran ion kation di perakaran, akhirnya tanaman tidak nyerap. Gitu. Kayak wis mari tak pupuk sih kok mandek. Itu hal-hal kecil seperti ini yang akhirnya menjadi justru menjadi banyak problem di lahan kita ini seperti itu. Itu yang sayang sekali kalau ekosistem sudah terbentuk baik dirusak oleh sebetulnya tidak salah juga, mereka juga saudara kita, mereka hanya ingin makan gitu, tidak memperkaya diri. Karena kondisi sekarang ini saya yakin semua yang bekerja ini dia hanya untuk bertahan, bukan untuk memperkaya diri. Nah, artinya ya dia diajak bertani saja dan oleh podo mulyone oleh berkaya. Hanya satu-satunya pekerjaan yang saat ini bertahan dan memang malah menjadi tulang punggung kehidupan sebagian besar makhluk ya bertani. Dengan sedaya bukan hanya berurusan dengan tanaman utamanya, tapi juga menjaga kehidupan di dalam tanah, mikro dan makro ekosistem, serta kehidupan di atas tanah yang utamanya manusia. Jadi luar biasa ininya petani itu. Makanya Haji Moko selalu membawa cerita dari New Zealand itu. Kalau di New Zealand ini bukan negara agraris, tapi 60% APBN-nya diisi oleh pertanian, dan kebutuhan susu dunia ini yang 60%-nya dari negara kecil itu.
balik toh. Dan sana ketika pertemuan ngoten ditanya yang satu pekerjaannya apa, dokter, tentara, dan ada yang satu bilang I am a farmer PD. Di sini kerjaanmu apa? Tani. Mesin. Padahal petani luar biasa di sana dia sangat dihormati karena mereka sadar orang notok tani nggak ada orang makan. Nah, itu yang selalu dibawa diceritakan kemana-mana dan akhirnya sadar cerita ini menarik karena kami sendiri ketika ke bank apa itu sampai teller tanya berkali-kali CS-nya datang sampai ini kerjanya apa? Kerja petani, kita tulisin gede-gede petani. Tanya lagi, petani gajinya berapa Pak? 10 juta. Aku doyan PWP yo. Apa punya PWP? Nih PWP saya ini. Loh Bapak, loh iya saya petani. Sampingan saya ini apa namanya bakul kompos, bakul POC, konsultan kebun. Ini sampingan saya, tapi saya ini petani. Apa namanya akhirnya CS yang cantik-cantik itu Pak yang dihadapkan ke saya Pak. Wah iki Mas Andi pernah buktikan itu masuk Mas arek itu Mas. Kita bawa saya petani loh iya saya serius saya petani menyampaikan itu apa adanya supaya apa jangan sekali-kali ngeremehin petani. Ngeremehin petani ya sampai beras itu dari mana? Dari plastik kah? Demos negara rugi. Memang belum disandang oleh pahlawan petani. Iya. Harusnya petani itu pasti. Tiap hari kita butuh petani tapi tidak tiap hari kita butuh dokter sama tentara sama. Betul. Wah keren ini Mas, keren ini. Oke guys, tiap hari kita butuh petani tapi enggak tiap hari kita butuh dokter. Ning wis ana sing dulu yo. Ini pahlawan pangan ngono. Ya. Food security ini apa? Pahlawan pangan. Kami ini sering Pak memprovokasi dengan kalimat-kalimat yang agak menyakitkan gitu. Jadi ada teman kami di Ngawi yo. Mas Wahyudi sampai nonton nggak masih ke acara ini Mas? Ini live Pak. Jadi beliau tuh buat tulisan gede di kaosnya itu gajimu tidak mampu membeli berasku. Jadi yang merasa punya duit tersinggung. Kok dol piro berasmu? Beras apa? 100.000, 100.000 1 kilo. Ya apa beras itu contoh? Begitu beli, ya udah saya beli 20 kilo beli Pak. Istrinya suruh masak. Terus telepon lagi besok kiriman sak kintal ya. Kok enak? Kok gini? Artinya apa nilai petani kita punya posisi sebetulnya di atas. Tapi karena kita ini takut kok gak payu, gabah 5.000 angel kan. Ini perlu apa namanya? Pembentukan karakter dulu ke kita sendiri kalau kita ini mindset kita ini jangan terkungkung. Aku lek gak disubsidi gak iso nandur jangan Pak. Mandiri. Pupuk terbaik itu saya ulangi lagi ya dari tanamanku sendiri. Dengan nanam menopo sak menika melon ya dari bagian melon itu daun bekas rampesan, bekas wiwilan buahnya itu jadiin POC, jadiin kompos. Itu energi yang luar biasa. Satu yang pengen saya baru ingat ini tadi. Ketika kita panen misal 10 ton per hektar. Apakah iya kita mengembalikan bahan organik ini 10 ton per hektar juga? Petani umumnya nggak mungkin. Tapi gini Mas, kalau istilah itu kadang kami kan ini ya terbantahkan istilah itu dengan kan kandungan dari apa yang kita panen itu tidak serta-merta pupuk yang kita berikan. Karena kan kandungan air yang di dalamnya juga relatif banyak. Memang benar. Pupuk yang kita berikan itu ada beberapa presentasinya untuk yang kita panen, batang dan daun. Dia dominasi memang kayak bawang merah kan air ya. Itu yang dominasi air, bahkan air itu kan hampir 60-70% gitu. Kadang itu teman-teman, nah itu semua kan tidak pupuk gitu Mas. Betul. Memang seperti itu kenyataannya. Makanya hanya kita gini, sepakat bahwa bagian yang terbanyak itu yang diambil adalah hasil panennya. Nah, bagian dari itu memang harus dikembalikan. Maka tonasinya tidak seperti yang di bahasa namanya
semua itu diangkut juga tidak dibagikan petani. Yaitu ratakan dominasi air itu aja. Yang saya luruskan kalau memang persepsi saya. Tidak salah, tapi lebih tepatnya ini. Ketika kita mengangkut unsur hara melalui output ya, outputnya ini kita angkut melalui hasil panen, itu dari misalnya dari 1 ton gabah, itu yang terangkut di situ dari 1 ton gabah itu pasti deh itu 30 kilo N, 30 kilo P, 30 kilo K, dan belum mineral yang lain sebagainya. Nah, tentunya tanah ini itu hidup. Ada satu penelitian di The Miracle of Soil, itu tanah ini hidup. Artinya apa? Tanah ini menyeimbangkan diri. Ketika unsur-unsur ini tadi yang dia ambil melalui hasil panen, ini perlu dia mengembalikan, menyeimbangkan diri. Jika tidak, apa yang kita berikan, pupuk, NPK dan lain sebagainya, sebagian akan diserap tanah itu untuk menyeimbangkan dirinya dari unsur hara yang terangkut itu tadi. Makanya kan ini akhirnya menjadi sebuah satu trouble. Loh, iki tak mes saiki. Kira-kira berani ndak petani-petani yang konvensional musim ini misal habis pupuknya 5 kintal, musim depan cuma 2 kintal? Pasti ndak berani. Nih, kenapa? Wah, ya kok panenku gak oleh apa-apa Mas. Lho kok iso? Tapi saya berani Pak. Alhamdulillah. Kalau di sini saya yakin pasti berani semua ini. Nah, Mas sendiri kan 2 tahun ini. Nggih. Awal-awal dari minat padi kan enggak pakai kimia sekali. Minat padi yo organik. Terus itu saya pakai Letrong terus. Ini tahun kedua ini. Kemarin tuh saya pupuk cuma berapa? 70 kilo tuh hasilnya enggak kalah. Sama sekali kita juga enggak pakai. Luasan pintu. 4.000. Subhanallah. 4.070 kilo cek. Gurning ini kenapa ya? Gurning banget jorong ini. Gurning ini. Subhanallah, alhamdulillah. Ini makanya keliru ini. Kadang kayak materi ini keliru lagi, Bro. Seharusnya kami yang belajar. Makanya saya juga mau nyoba lagi kapan kita mau nyari areng gitu kan. Nggih. Masuk areng. Siap. Jadi memang ketika kita Mas iya benar ini kan tidak semuanya pupuk, betul. Di situ ada selulosa, di situ ada air, di situ ada gula, di situ ada bahan-bahan material pupuk. Nah, bahan-bahan ini dibutuhkan semuanya oleh mikrobakteri yang ada di dalam tanah. Dan ini nantinya yang akan menyuburkan tanah itu kembali. Itu yang kemarin saya pakai serintil ada 4.000 meter dan 35 karung. Hasilnya lumayan. Serintil itu kantong. Serintil kan berdus gembel. Iya. Memang paling ini Pak, paling tinggi. Betul dibakar langsung. Enggak di ditambah. Tapi semua untuk kandungan pun lembut. Udah lama kayak yang di Selama kemarin dah lembut lama. Baik. Baiknya nanti ke depan didekomposisi supaya celah-celah patogen penyakit ular tanah ini keren Pak. Pointer yang masuk itu lewat celah mana itu pointer. Ya itu sifatnya patogen karena dia berkembang kecil banyak, dia berkembangnya jauh lebih cepat. Dan ketika ada celah di situ yang ini tidak terdekomposisi, ini ada celah tanaman ini tidak vigor, ini celah overwatering, ini celah defisiensi dan lain masuk. Gini Mas, ketika kotoran kambing, sapi ataupun ayam itu ya, betul. Kita taruh, kan ini punya efisiensi petani itu nggak punya ribet sebenarnya. Jujur itu kebanyakan lah ya, dikumpulkan, rujuk, diratakan, semprot bakteri, dekomposisi di situ, perang di sana. Dikompos lah di situ gitu. Kayaknya seperti itu. Apakah itu kayak kami petani horti itu kadang itu sekarang kita sudah tahu bagaimana kompos itu kita ratakan. Bukan kompos sih, kotoran ayam atau kotoran kambing. Rata, manur. Kita traktor, habis kita traktor rata, kita semprot dengan
bakteri tambahan probiotik intinya gitu. Kemudian baru kita gulung. Bisa. Kita istilahnya fermentasi di Di lahan. Ya. Bakteri lokal maupun bakteri tambahan Nah, gitu. Itu efeknya tidaknya ya sejauh ini masih relatif masih selamat. efektif sih, karena Nggih. tanaman juga Masih bagus. Nah, tuh. kecuali kalau musim-musim seperti ini hujan yang lebat ini memang Kak masalah mulai muncul. Kak Rodo Suloyo. Bisa ya. Nggih. Sebetulnya ini semua kasus sama kayak ini. Pada saat musim kering kita tidak bermasalah. Seperti di Nganjuk kemarin tuh ya, lek pas wayahe ketiga merem main tukul tanduran kuapik Mas. Begitu sampai seperti itu. Nggih. Ketika dia masuk musim hujan, Masalah. waduh, kok ngene yo, konten niku napa Pak? Nah, dan sampai saya guyoni. Ah ya itu gimana? Nah, itu tergantung amal perbuatan. Katakan. Jawabannya sederhana. Manur baik yang sudah kering atau baru, kotoran ternak yang baru ataupun yang kering, ini sebetulnya masih mempunyai potensi patogen minimal pitium rebah semai. Pada saat musim kering kita tahu air ini berkurang ya. Jadi tanaman pasti menyerap air itu lebih banyak dibandingkan ekosistem situ. Nah, alhamdulillah ketika mikroba yang menguntungkan masih hidup di situ Pak. Si patogen itu tidak akan menyerang saat itu. Tapi pada saat dia tanaman yang lengah terjadi overwatering, baru dia akan naik. Kembalinya vigor tanaman. Ketika kesuburan tanaman kita ini sehat, bagus, nutrisi terpenuhi, sulit diserang hama, itu sangat sulit. Itu pasti itu. Nah, bagaimana kita menjaga tadi? Misalnya jenengan mau aplikasi seperti itu, oke Kang, lebokne areng Kang. Campurin sama apa? Masukin komposting. Selesai. Jadi Mas kok yakin banget sih? Nah, kalau saya ini nggak yakin kan panjenengan semua nggak dapat solusi, nggak bisa membuktikan. Yuk demplot, monggo ini kita bentuk. Kalau di ekosistem sudah baik, nanti ujiannya kita lakukan sekarang 2 musim dalam 1 tahun nih. 1 tahun periodik kita mati kesuburan tanahnya, bagaimana step-stepnya. Dan jangan takut dengan tanah-tanah yang endemik dengan penyakit, endemik dengan ular tanah dan sebagainya. Itu ketika kita melakukan pembenahan tanah, ketika kita masukkan arang, nah itu dia pasti tidak suka. Kalau dia tidak suka, tidak bisa makan, lemah Pak patogen ini. Kalau patogen ini lemah, ini kesempatan ini untuk mikroba yang menguntungkan berkembang pesat, dia tidak akan mampu tembus. Dia nggak akan mampu tembus. Sami kados ngeten. Patogen itu diibaratkan preman yang lagi mabuk di kesatrian. Kesatrian apa wis? Tentara. Nah, kira-kira bagaimana gitu di kompleknya tentara ini? Preman mabuk ngisru, belum masuk komplek tentara udah ketemu penjagaan, wah diajar ini sudah pasti ampun. Nah itu yang terjadi sama dengan patogen ketika dia masuk di ekosistem mikroba yang menguntungkan, mikrobiom tadi tidak akan berani minggir. Mau ngeganggu akar dari sekitar perakaran ini, rizobakteria ini mikroba menguntungkan banyak sekali. Nah, ini sudah terjadi. Nah, apakah wajib sih memasukkan kompos bahan organik sekian puluh ton per hektar? Ojo Kang abot Kang. Kok lebone 5 ton nek sak treke abot to Kang, saestu niku. Nggih, bertahap. Panjenengan mampu berapa? Masukkan. Step. Yang paling penting setiap musim masuk arang. Syukur-syukur ada zeolit. Itu subhanallah. Itu akan menolong meningkatkan kesuburan tanah ini lebih cepat. Kahar mineral tidak ada, nanti nandur godongnya nopo sawi pakcoy, tidak usah dipupuk sudah cukup itu tadi dia akan baik sudah hasilnya. Dan kita punya ciri khas tanamannya ini tidak pahit, biasanya kan sawi pahit. Nah ini menawi di mes kan ngoten, kalau tidak di mes gede enom tapi pahit kalau pakai mes. Kalau enggak crunchy keras. Nek dikaya apa Mas? Indomie. Wah, jos. Manis. Nggih.
Zeolit itu kalih kapur pertanian kadarnya benten. benten. Ya, kalau kapur dolomit ini kan pertanian CaO ya. Ada pakai yang menggunakan dolomit MgO magnesium oxide. Nah, menawi zeolit ini jenis mineral tanah, dia kaya silika, tapi dia juga membawa unsur mikro, mineral mikro yang dia sifat utamanya mengikat racun-racun sintetik. Itu diikat semua. Ketika dia diikat, otomatis tidak meracuni. Nah, ini akan diurai oleh mikroba. Selain itu dia mampu meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Dengan demikian tanaman ini tidak terhambat nyerap. Boten wonten inhibitornya, tidak ada penghambat penyerapan. 12 terus ini si zeolit. Jadi memang yang diperlukan ini tanah kita ini arang sama zeolit udah. Dengan memasukkan kompos, alhamdulillah enggak apa-apa. Tapi kalau bisa masukin seberapa banyak step. Jangan langsung 50 ton per hektar, berat. Enggak ada. Nah, aplikasi gitu ada, saya tahu ada itu. Masya Allah, 50 ton itu gagal-galan. Tapi 4 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya belum nambahkan lagi. Saya kemarin pertama tuh 4 kol itu, letongnya itu. Masya Allah. Terus yang kemarin 35 kresek serintil itu. Nyolongin dan aku. Bengkalangan itu loh. Juga kandang itu loh. Saya 4 tahun Pak, masukkan kompos 4 tahun yang lalu. Oh iya Mas, terkait ini kan musim hujan ya. Dalam game. Nanti efeknya pada Patah ya. ketika kita sudah memasukkan arang, kemudian tanah kita kan tergenang air berhari-hari. Nggih. Jadi efeknya kan, ini saya yakin teman-teman petani masalahnya saat ini seperti itu gitu. Nah, itu tanaman hobi wis bersalah. Nah, itu urip gitu. Nah, ini kan tanaman padi masalah kan itu. Akhirnya nanti pupuknya kan terlambat untuk pupuk kimia. Kemudian pupuk kandang dan sebagainya biasanya GMT seperti ini tuh jarang untuk mengaplikasikan. Kemudian aplikasinya sudah beberapa pas kemarau kemarin, baru kena hujan ini baru bercampur. Jadi bermasalah nggak ketika nanti kita mengaplikasikan biota atau itu ketika ini kemudian tanahnya tergenang. Hanya pori-pori itu kan full air kata Mbak. air. Nah, nggih. Jadi justru pada saat seperti ini tanah ini perlu agregat yang kuat. Nggak overwatering dan lain sebagainya. Itu pun kalau sudah kena arang masih sering overwatering, berarti memang lengket kelat banget. Itu masih perlu tambahan abu. Makanya pada saat musim hujan saya pasti menyarankan abu pakai. Jadi supaya overwatering tadi yang kelebihan air ini tadi diorti itu bisa tertangani. Arang kadang-kala masih kurang kan? Malah arang ini dia kan ngikat air. Iya betul, dia ngikat air, tapi dia tidak bersifat jenuh di dalam tanah. Kecuali panjenengan damel filter, ini isinya arang jenengan siram air filter terus jenuh. Ya, jenuhnya dia ini karena air yang terpapar langsung ke dia. Nah, ini kan arang ini diberikan ini ke dalam tanah. Nah, ini ngambang orang boten. Ketika dia masuk di dalam tanah, dia menjadi salah satu ikatan menjadi satu ikatan mineral-mineral tanah itu tadi kan. Sudah nanti digambarkan ada arang di situ, ada mikroba segala macam, ada residu nempel, dia menjadi tanah yang liat diberi dengan biota diberi arang itu tadi, dia akan menjadi lebih lemah. Jadi sebutannya arang ini sebagai pemantap agregat. Jadi menjadi malah menjadi satu material tanah si arang ini. Ya, kalau dengan itu ternyata masih overwatering, apakah ini disebabkan oleh arang? Tidak. Arang tidak bersifat jenuh di dalam tanah. Nah, ini agregat masih kurang. Ketika arang ini dalam jumlah yang cukup, ketika pori-pori tanah ini cukup, air ini juga akan mudah turun, mudah masuk ke perairan tanah, ke dalam air tanah.
si overwatering maneh abu. Jadi Pak, permukaan tanah ini ditebar abu, air yang berlebih di sekitar perakaran tanaman akhirnya terikat terbuang. Overwatering hilang. Yang di dalam tanah juga akan seimbang. Oh iya. Oh, saya belum kirim ke Mas Rudi ya, yang video dan foto melon kelelep seminggu itu tapi si panen breaknya masih 14-15. Wis hapus di sini. Mas kan pas anu kelelepnya lagi diero. Ya itu kelelep kan. Bleng. Apa itu? Yang Melone Kajudin sing kelelep ya. Itu Apa dari stakser sini ya? ya? Oh iya. Belum bisa. Wis koyo Mati guys, patranen teh. cas Ya, cuma ini salah satu Jadi ketika kantong mikroba ini sudah terbentuk, Waktu iso ditanduri. kantong mikroba ini terbentuk, apa yang terjadi? Dia menjaga tanaman ini yang ada di dalam tanah. Selama ini kita sudah melakukan yang namanya pembenahan tanah, tapi hanya di permukaan. Kita aplikasi kompos, itu kan hanya di permukaan. Yang dilakukan, yang selanjutnya yang kami lakukan adalah memperbaiki tanah, membentuk ekosistem kerajaan mikroba tadi di dalamnya. Nah ini ketika ini terbentuk akar di situ Pak, gulutan kerendam ini kan tidak secara langsung akar kerendam air. Nah ini Oke, tidak akan guys. terjadi overwatering, tetap aja kita sambung tanamannya lagi tetap besok akan ya. baik. Terima kasih sudah menonton.